Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya, apakah jasmani dan rohani kita memang betul-betul dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mas? Bukannya rohani kita ini dari Allah? Oke, baik, kita jawab. Sebelum masuk lagi ke dalam situ, yang dimaksud ruhani kita itu yang mana? Yang kita, yang diadakan ruhani kita. Kalau ruhani kita itu yang ruhani yang permulaannya ada di martabat 4, martabat alam arwah atau alam malakut. Nah, siapa ruh yang paling pertama ada di situ? Siapa ruh ruhani yang pertama ada di situ? Sebelum alam semesta, aras, kursi diciptakan, itu pertama kali adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal makhluk. Jadi ketika ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, martabat keempat, awal makhluk itu, maka dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ruh kita tercipta. Ruh kita diciptakan, dipercikkan. Ruh yang mana ini? Ruh ruhani. Kalau Ruhul Kudus itu lain lagi. Kalau Ruh Kudus itu lain lagi. Ruh ruhani itulah jiwa kita. Ruh ruhani itulah diri kita yang diadakan. Nah, jasmani itu dari 4 unsur. Tanah, air, angin, api. Kemudian api dari Nur Muhammad. Jadi jasmani dari Nur Muhammad, ruhani kita dari Nur Muhammad. Kalau nurani itu Ruh Kudus. Ruh Kudus, Ruh Kudus ini ruhnya Nabi Muhammad SAW yang terpercik, ya, seolah terpercik kepada baginda Nabi. Namun sebenarnya ruh Nabi Muhammad itulah yang menerangi semua jiwa-jiwa yang ada. Seolah-olah Ruh Kudus atau ruh Nabi Muhammad SAW yang langsung dari zat Allah itu seolah-olah ada di dalam diri kita. Mana kedudukannya? Pada nurani atau nyawa. Seolah-olah itu adalah ruhani kita, padahal bukan. Ruhani kita itu yang ruh ruhani, yang jiwa nafs itu cuma terpencar. Nah, seperti siaran-siaran yang memberikan kehidupan, terpencar dia. Jadi seolah-olah seperti banyak. Jadi Ruh Kudus itu satu. Kalau ruh ruhani itu ya banyak, sebanyak manusia, sebanyak hewan, sebanyak binatang, sebanyak tumbuhan, itu semua ruh ruhani. Kalau di tumbuhan namanya ruh nabati, di hewan namanya ruh hewani, di kita namanya ruh ruhani. Nah, ruh ruhani itu banyak, jiwa-jiwa itu yang banyak. Itu yang merasakan sakit nantinya, itu yang merasakan sengsara, itu yang merasakan ego dan sebagainya. Tapi kalau Ruhul Kudus itu hanya satu. Siapa Ruhul Kudus itu? Ahmad Rasulullah, sifat Allah. Sifat Allah itu, Pak, kalau banyak sifat Allah itu sama saja kita mengatakan bahwa sifat Allah itu terpotong-potong. Sifat Allah itu tidak bisa dipotong-potong.
Sifat Allah itu bukan satu di saya, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Tidak. Sifat Allah itu yang mana sih sebenarnya? Ruhul Kudus itu sebenarnya yang dipencarkan seolah-olah ada di dalam diri kita, padahal satu saja. Yang wa nafakhtu fihi min ruhi itu. Nah, aku hembuskan dari zatku. Nah, aku hembuskan dari zatku. Nah, jadilah zat sifat. Itulah Ruh Kudus, Ahmad Rasulullah. Yang seolah-olah ada pada diri kita, padahal tidak. Nah, Ruh Kudus ini, Ruh Kudus atau nurani ini langsung dari Rabbani, langsung dari Allah, langsung dari zat Allah. Tapi melalui baginda Nabi Muhammad SAW dulu. Nah, baru dari baginda Nabi Muhammad SAW terpencarlah. Nah, terpencarlah nurani itu seperti seolah-olah ada di kita, ada di sini. Nah, nurani ini hanya manusia yang punya. Hanya manusia. Nurani ini juga disebut rahasia. Itu rahasianya Allah. Dihembuskan langsung, dan itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Yang diciptakan itu ruh ruhani. Ruh ruhani. Kalau nurani, oh tidak. Tidak. Dan itu jangan dikatakan di dalam, cuman kedudukannya ada di dalam. Di mana nurani, hati nurani, hati yang bening, itulah yang di dalam pusar kita itu. Bukan berarti dia di dalam, ini kedudukannya. Jadi memang jasmani kita dari Nur Muhammad, ruhani kita juga Nur Muhammad. Nur Muhammad yang af'al, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama ada itu Nabi Muhammad SAW. Sebelum adanya alam semesta ini, sebelum adanya langit, bumi dan sebagainya, surga neraka, itu yang ada pertama itu, makhluk pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa ketika mazhar kenyataannya di dunia paling nyata, kenapa paling sempurna? Karena beliau itulah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan diciptakan. Awwalu makhluk, di mana-mana kan menyebutkan awwalu makhluk, awwalu makhluk, awwalu makhluk. Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad itu terpercik nur. Terpercik nur, nah, seperti keringat-keringat. Nah, disitulah terbagi-bagi banyak ruh-ruh. Ruhnya Nabi Khidir, ruhnya Nabi Ibrahim, ruhnya ini, ruhnya ini. Nah, makanya digelarilah beliau adalah Abur Ruh, Abul Arwah, atau Ummur Ruh. Nah, itu. Jadi ruhani kita atau jiwa, nafs itu berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, iblis kah, malaikat kah, semuanya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang awal makhluk. Kalau kita mengatakan nur Nabi Muhammad itu adalah makhluk. Tapi kalau kita mengatakan hakikatul Muhammadiyah, hakikat Muhammad, oh jangan bilang makhluk. Hakikat Muhammad itu wujud idofi. Hakikat Muhammad itu sebenar-benarnya sifat Allah itu. Pada diri kita nurani. Berarti yang napas naik turun itu kenyataan daripada nurani. Kenyataannya, napas ini pembungkus dari nyawa. Nah, nyawa itulah Rasulullah sifat. Dihembuskan itu bukan dihembuskan satu persatu. Misal ada 10 orang, dihembuskan 1, 2, terus jadi 10. Tidak. Ruh Kudus jadi 10 begitu. Oh, tidak. Ruh Kudus itu hanya satu. Ruh semesta alam itu, ruhnya itu hanya satu. Satu saja. Terpencar dia dari 10 orang ini, 10 orang terpencar, masuk mulai dari ubun-ubun, seolah-olah terpancar dari ubun-ubun sampai ke kaki. Keluar dia, naik turun dia, jadinya napas. Berkehendak dia, jadinya irada. Kuasa dia, jadinya kudrah. Itu semua. Tapi jangan dikatakan di dalam. Kita itu selalu mengatakan bahwa di dalam itu kedudukannya, supaya lebih gampang.
Nah, menyelamnya itu lebih gampang. Nah, kena titik fokusnya begitu. Nah, jadi jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Kedudukannya sudah jelas. Jasmani itu tubuh kita, ruhani itu jiwa kita. Nurani, nurani itu Rasulullah, nyawa pada kita. Rabbani, sir pada kita. Apa? Sudah jelas. Kita kan seperti memang seolah-olah sir itu, Rabbani itu ada di diri kita, di dalam diri kita, dan seolah-olah kita merasa kita yang punya sir, kita yang punya nurani itu. Seolah-olah juga nurani ada pada diri kita, nyawa ada pada diri kita. Padahal tidak. Rasulullah itu hanya satu, utusan itu hanya satu, terpancar ke nabi-nabi, terpancar ke rasul, terpancar ke seluruh manusia. Kalau Ahmad Rasulullah, hakikatul Muhammadiyah itu tidak bisa terpancar kepada iblis, malaikat, tidak bisa. Karena itu dari zat Allah langsung, dari zat Allah yang langsung itu. Nah, sementara hewan-hewan, makhluk semuanya itu dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Allah langsung. Itulah istimewanya manusia, dari zat Allah langsung. Ruh kudusnya itu, ruh suci. Nah, jadi jangan katakan ruh suci itu yang dicabut. Semua manusia tidak ada yang pernah dicabut ruh sucinya. Dongok betul-betul kita ini. Yang dicabut itu ruh ruhani, si jiwa itu yang dicabut sama orang-orang yang belum mengerti tata cara untuk pulang kepada Ruhul Kudus sampai kepada Allah. Dicabut dia. Jiwanya itu, ruhaninya itu dicabut. Ruh ruhani. Itulah yang dicabut. Malaikat maut tidak akan berani mencabut Ruh Kudus, ruh suci. Apa yang mau dicabut? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi malaikat maut itu tidak pernah mencabut Ruh Kudus. Orang malaikat maut itu jauh sekali dibawanya Ruh Kudus. Cuma orang yang mempunyai jasmani, ruhaninya atau jiwanya itu tidak tersambung kepada Ruh Kudus yang ada pada dirinya atau nurani yang ada pada dirinya, kelihatan ada pada diri ya. Nah, itu pasti dicabut malaikat maut, pasti itu. Dan mengalami alam barzah, pasti itu. Pasti ditanya mungkar nakir, pasti itu. Jangan dinafikan alam kubur. Alam barzah itu memang ada, tidak bisa tidak. Jasma lahiriah dengan batinnya tetap ada. Hak semua itu, termasuk pada masyar hak, semuanya hak. Siapa yang bilang tidak ada? Terserah aja, kalau paham masing-masing ya terserah. Tapi kalau di jalur kita ini tidak ada salahnya untuk meyakini daripada apa yang secara kenyataan dengan secara hakikat. Justru malah kita ternyata hanya meyakini secara hakikat saja, meraba-raba, dan secara syariatnya memang benar 1000% ada, modar. Tidak ada salahnya untuk mempercayai yang syariat-syariat itu. Digabung. Nah, jadi jangan pernah mencemarkan lagi nama baik ruh suci atau nurani itu dicabut sama malaikat Israel. Yang dicabut sama malaikat Israel itu adalah si jiwa, an-nafs. Makanya dikatakan terus kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian rata-rata itu nafs, bukan ruh yang dicabut, bukan ruh. Ya nafs ruh juga, tapi ruh ruhani. Bukan yang nurani itu yang dicabut, bukan Ruh Kudus yang dicabut. Bagaimana caranya dicabut? Bisanya itu malaikat maut mencabut Ruh Kudus. Nah, Ruh Kudus itu bukan di dalam kita itu. Itu hanya menerangi pancarannya supaya bisa bergerak itu si jiwa itu. Bisa berpikir si jiwa itu. Nah, bisa melihat si jiwa itu, bisa mengerasa si jiwa itu, bisa mendengar si jiwa itu. Itu dari pancaran Ruh Kudus, dari pancaran nurani. Bukan Allah langsung yang melihat mata meja. Tidak, Allah mengutus Rasulullah, Allah mengutus utusannya, sirnya,
rahasianya Ahmad Rasulullah itulah Roh Kudus. Diutus bukan dimasukkan ke dalam dirimu begitu, tidak ditiupkan begini. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, bukan begitu. Pancaran satu saja itu. Makanya kita selalu bilang ruh, sebenar-benarnya ruh itu nurani itu hanya satu. Terpancar. Yang banyak itu ruh ruhani, jiwa, nafs. Nah, itu ya sudah. Jadi jasmani kita dari nur Nabi Muhammad, ruhani kita dari nur Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhnya itu langsung Ruh Kudus. Ruhnya langsung nur ilahi. Itu bedanya. Ruhnya Nabi kalau begini ya, kalau ruh kita itu dari nur Nabi Muhammad. Oke. Karena beliau adalah manusia pertama, makhluk yang pertama dijadikan Allah. Nah, jasadnya itu Nur Muhammad. Nah, ruhaninya Nabi kita Muhammad SAW adalah nur ilahiyah. Itu Ruh Kudus yang terpancar juga di kita. Ada pancarannya juga. Mana? Nyawa. Pahamkah? Kalau belum paham, tidak usah paham. Tidak perlu dipaksa-paksa paham. Kalau belum paham, cukup diinikan saja, dicerna-cerna dulu. Mudah-mudahan Allah pahamkan. Selalulah koneksikan dengan Rasulullah. Rasulullah yang Ahmad Hakikatul Muhammadiyah, tapi tetap melalui nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang sampai. Nah, begitu. Jadi langsung perbanyak sholawat. Tidak usah lagi ditanya siapa yang disolawat. Ya, hakikatnya itu Allah Ta'ala yang bersolawat kepada mazhar dirinya sendiri. Bicara tasawuf kepada Nabi Muhammad SAW itu adab. Syariat itu adab, akhlak. Dan rahasia itu cukup disimpan dengan baik-baik, kecuali untuk belajar. Tapi kalau untuk diperdebatkan dan kita sudah tahu dipertanyakan lagi, itu membuat tidak beradab. Dan orang seperti itu tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah, karena rahmat Allah itu ada pada Rasulullah. Yang pertama turun ada kepada Nabi kita Muhammad SAW, baru menyebar. Tuh. Jadi rahmatnya Allah itu itulah Ahmad Rasulullah, hakikat Muhammad, ruh dari baginda Nabi SAW atau Ruh Kudus. Itu turunnya kepada pertama kali itu ada kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena contohnya itu adalah beliau itu yang makhluk pertama. Di alam arwah itu makhluk pertama. Alam arwah itu sebelum ada alam semesta di situ. Itu awal-awal makhluk. Jadi kalau kita tidak beradab, ya silakan saja kalau mau ya. Kalau mau menyamakan kita langsung saja kepada sifat Allah, ya silakan saja. Tapi kalau saya tetap berpegang kepada 13 rukun sholat, 13 rukun 13 yang bernyata kepada diri kita. 4 dari ibu, 4 dari bapak, 4 dari Nabi Muhammad, 1 dari Allah. Ada juga yang langsung 5 dari Allah. Jadi dia tidak mengambil Nabi Muhammad, ya terserah saja. Karena sebenarnya kalau kita mau bilang ketunggalan itu hakikatnya sebenarnya Allah Ta'ala hakikatnya hanya Allah yang ada dengan bayangannya sendiri kalau kita mau mengatakan. Tapi kalau kita menafikan bayangannya sendiri yang dimuliakan oleh dirinya sendiri, waduh repot nanti. Nah, jadi seperti itu hadirin semulakan. Mudah-mudahan semangat terus, jos, perbanyak daripada peleburan, musyahadah saja dulu, jangan terlalu pusing, syuhudkan terus, masuk ke dalam diri, lalu keluar diri dan meliputi. Nah, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.